Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Adam Al-Wahid di channel Ponpes Pesantren Markas Khidmat Al-Islam. Nah, di sini saya kembali menjadi host ya dalam acara Kismis. Kisah santri Markas Khidmat Islam sehari-hari. Nah, jadi di sini dalam acara Kismis kali ini kita mau ngadain channel ya yang berjudul Meneliti Jalan Keilmuan dan Kebaktian. Jadi saya sudah bawa teman saya tadi yang mau diajak bicara dalam channel ini, yaitu siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sandi. Saya kelas 2 SMP. Oh, Perkenalkan nama saya Fardan Mubarak. Fardan. Kelas 2 SMP. baik, dari akhi yang satu lagi. Kalau saya Raja Ahmad. Rozak Ahmad. Raja Ahmad. Kelas berapa Rozak? 3 SMP. Insyaallah. Nah, jadi langsung saja kita mulai. Bagaimana ceritanya? Check it out. Nah, mulai dari Sandi dulu nih. Nah, kan kanan lebih baik nih kan, kanan dulu sunnah Rasul. Jadi Sandi, bagaimana sih perjalanannya selama di MKI? Bagaimana bersosialisasi dengan lingkungan, masyarakat, teman-teman dan ustadz-ustadzahnya? Apakah nyaman? Betah? Bisa diceritakan kepada teman-teman langsung. Oke, kalau dibilang Kalian coba. nyaman atau enggaknya sih, ya dijaman-nyamankan gitu. Terutama untuk lingkungan, gitu. Untuk guru-guru juga, teman-teman. Apalagi kan ke masyarakat gitu. Jadi kita harus saling membantu gitu, saling menghargai. Apalagi kita kan sama-sama saling membutuhkan gitu. Jadi pesantren ini bukan hanya sekedar mencari ilmu saja, tapi kita saling mencari kebersamaan gitu dalam keseharian ini. Oh, jadi nyaman di pesantren MKI ya? Kalau nyaman, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke teman saya yang bernama Fardan Mubarak. Fardan, silakan. Baik. Saya cara bersosialisasinya kepada di pesantren ini, saya itu membantu orang ketika orang tuanya itu tidak datang atau memberi uang tuh kan. Orang tuanya kan memberi uang tuh 2 minggu, kadang 100. Nah, ketika itu dia tidak ada uang, lalu saya memberikan uang tersebut untuk meminjamkan. Dan ketika dia tidak terdapat lauk atau kehabisan gitu, saya juga akan membantunya atau memberi lauk saya sedikit kepadanya. Nah, begitu cara saya bersosialisasi di pesantren Markas Khidmat Al-Islam ini. Oke, kita lanjut ke teman saya yang ketiga ya, Rozak Ahmad. Bagaimana Rozak? Jadi menurut saya sih, selama saya berada di pesantren Ponpes Markas Khidmat Al-Islam ini, saya merasa bahwa menuntut ilmu bukan hanya tanggung jawab saya. Ya, tapi kita juga harus saling membantu sesama gitu. Seperti yang dikatakan saudara kita tadi, yaitu kebersamaan. Ya. Jadi saya di pesantren ini merasa terpanggil oleh masyarakat gitu. Jadi kita dipanggil kayak wirid gitu. Jadi ilmu yang kita pelajari itu berguna, ya. Jadi kita mendapat ilmu itu bukan hanya sekedar ditulisannya, tapi kita amalkan. Seperti kata pepatahnya, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya, ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya tidak ada manfaatnya sama sekali gitu. Jadi saya berharap kami bisa menjadi orang yang berguna di masyarakat nanti gitu. Amin. Nah, tentang kesedihan, kepahitan belajar di pesantren Markas Khidmat Islam ada nggak? Pasti ada dong ya. Ada. Coba Sandi, dipersilakan buat menceritakan bagaimana sih kepedihan berada di pesantren Markas Khidmat Islam ini atau kepahitannya gitu. Yang namanya belajar itu ya pasti kan pahit gitu. Yang namanya juga kita kan butuh ilmu juga gitu untuk masa depan. Jadi sebenarnya semua ilmu itu wajib dipelajari. Namun ada yang tidak boleh diamalkan gitu. Seperti kita kan ilmu hitam. Kita boleh mempelajarinya, namun tidak boleh diamalkan. Ada yang terkena bisa menolong ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang pahit atau sedih begitu sangat gitu. Itu namanya menuntut ilmu ya. Iya, menuntut ilmu. Harus pahit-pahit dulu. Kita harus pahit-pahit dulu. Seperti kata pepatah,
berakit-rakit dahulu, renang-renang kemudian. Kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, terima kasih untuk motivasinya kepada teman-teman kita yang akan datang ke sini ya. Nah, buat saudara Fardan, gimana nih Fardan? Kepahitannya selama belajar di pesantren Markas Khidmat Islam. Kalau saya sih kepahitannya tuh ketika bangun subuh itu ada hafalan mufradat. Nah, saya tuh pahitnya itu ketika saya ngapal tuh ada mengganjal tuh di mata tuh, pengen tuh tidur ya, sampai saya baca begini. Maju-maju gitu, itu pahit sekali, macam ada yang ganjal batu di sini supaya itu buat tidur. Itu salah satu kepahitan saya untuk menghafal, tapi alhamdulillah dapat juga. Saya berusaha itu untuk mendapatkan mufradat itu, akhirnya dapat juga. Seusai diganggu oleh setan-setan untuk mengganjal mata untuk tidur, saya lawan, akhirnya saya dapat juga ilmu mufradat itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke teman saya yang ketiga nih, Rozak Ahmad ya. Bagaimana Rozak kepahitan selama belajar di pesantren Markas Khidmat Islam ya? Rozak bentar lagi udah mau wisuda nih. Ya, ini alumni bentar lagi. Aduh, gimana ya? Jadi saya rasa sih pahit dalam belajar itu wajar ya, karena kata Imam Syafi'i, kalau kamu tidak mau merasakan pahitnya dalam belajar, maka rasakanlah kebodohan di masa tua. Oh, berarti harus pahit dulu ya? Pahit dulu. Kita belajar harus pahit dulu, jangan senang dulu ya. Seperti kata guru saya, kalau orang hidup di atas tanah yang gersang, maka insya Allah dia akan berhasil. Tapi kalau orang hidup di atas tanah yang subur, kayak gitulah. Artinya apa? Kalau kita menjalani hidup ini harus pahit dulu, baru senang-senang gitu. Kalau senang duluan gimana? Ya? Kalau senang duluan kita merasakannya? Kalau senang duluan, gini. Kalau senang duluan depannya pahit. Bagus pahit duluan, baru senangnya gitu. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan nih. Nah, bagaimana sih penerapan ilmu kalian ketika di rumah ya dalam bersosialisasi kepada masyarakat? Nah, bagaimana nih cara menerapkan ilmunya gitu? Biasa kan anak pesantren nih bisa ngaji dong ya, wajib. Jadi kadang ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang buat acara di rumahnya, tahlilan atau wiridan gitu ya. Nah, kita disuruh bawa baca yasin gitu. Nah, mulai dari Rozak dulu nih. Bagaimana sih saudara Rozak mengamalkan ilmunya ketika pulang ke rumah? Ya. Jadi hal yang paling utama itu kami diajarkan untuk menjaga nama baik pesantren. Karena di jidat kita tertulis nama pesantren kita. Oh, nama kuntum. Jadi kalau kita bandel di luar, maka pesantren kita yang malu. Makanya kami diajarkan untuk menjaga nama baik pesantren kami. Jadi kalau di luar itu, ya kami diajarkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Seperti kemarin tuh bulan Ramadan, kami itu dikasih tugas. Tugasnya imam tarawih lah, jadi Bilal. Nah, dan alhamdulillah udah banyak santri yang mengerjakannya. Artinya dia belajar di sini tuh nggak sia-sia, bisa dibawa keluar. Artinya santri ini selalu siap pakai. Suruh ini bisa. Ya. Itu namanya santri ya. Iya, itu namanya santri. Dilempar kemana aja bisa. Jadi. Kalau suaranya bagus dia bisa azan jadi Bilal itu. Jadi begitu. Nahunya jago bisa ngajar, sharing-sharing gitu. Gitu. Oke, terima kasih pada saudara Rozak. Nah, sekarang kepada saudara Fardan. Fardan, bagaimana sih pengamalan ilmunya ketika pulang ke rumah gitu? Kalau saya sih pengalaman ilmunya tuh Pengamalan ilmunya tuh ketika disuruh suruh imam. Oh, imam. Kan saya tuh kan kondisi lagi sholat Jumat tuh. Saya memakai sarung baru pakai baju MKI, baru pakai peci. Nah, saya itu ditanya tuh sama bapak-bapak, "Kamu anak pesantren ya?" Lalu saya pun seketika langsung menjawab, iya Pak. "Kamu bisa imam?" Kan saya kan sebagai santri itu kan nggak mungkin saya menolak kan, karena saya sudah memakai baju santri itu nggak mungkin saya tolak, bisa. Nah, di situ saya cuma disuruh imam dan doa, dan ketika itu yang penceramah itu khutbahnya itu mengatakan, "Sorry Pak, saya tidak bisa imam dikarenakan
nggak tahu entah kenapa yang bisa membuat dia nggak bisa imam tuh. Nah, saya menggantikan imam tersebut. Itulah yang saya lakukan tuh, ilmu yang saya gunakan untuk di luar tuh. Ketika disuruh amalkan, saya amalkan. Dah sih. Oke, Fardan jadi imam salat Jumat ya? Iya. Di masjid mana? Di Masjid Alias Amin. Alias Amin. Pengalaman pertama tuh. Pengalaman iya. Gatot Subroto ya? Iya. Masya Allah Fardan, saya belum pernah jadi imam sholat Jumat ya. Ilmunya bermanfaat gitu. Fardan sudah tampil di Masjid Alias Amin di Gatot Subroto ya. Sangat mengamalkan dia. Masya Allah. Nah, sekarang kepada Sandi. Bagaimana nih Sandi pengamalan ilmunya ketika pulang ke rumah nih? Bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat sambil mengamalkan ilmunya? Coba boleh diceritakan? Oke, baik. Jadi gini, ketika saya pulang itu sebenarnya saya tuh kalau saya bilang semenjak masuk pesantren itu saya anak rumahan gitu. Nolep. Nolep, bisa, zaman sekarang kan kayak broken home gitu, broken home. Jadi kan, oh nolep. Jadi kalau mengamalkan gitu saya kurang sih. Tapi kalau yang namanya membantu orang tua atau membantu orang yang membutuhkan, insya Allah saya siap gitu. Oh, berarti pengamalannya membantu orang tua ya? Iya. Ah, bagus. Dan zaman sekarang kan anak nolep itu banyak yang pacaran gitu kan. Banyak yang pacaran. Kalau saya tidak. Mending saya main HP, main game daripada pacaran gitu. Qurannya nggak dibaca? Kalau Quran sih saya baca setiap maghrib gitu. Alhamdulillah saya sudah menamatkan 30 juz. Oh, habis 30 Hatam-hataman gitu. Kalau soal hafalan belum ya guys ya. Karena ya, semoga Bang Sandi menjadi imam Masjidil Haram. amin. Doakan ya teman-teman. Muhammad Sandi. Jadi cuman itu saja lah dari saya, mungkin bisa dilanjut dari hostnya. Baik, intinya adalah santri bukan hanya tentang memperdalam ilmu agama, akan tetapi juga tentang mengkontribusi dalam kebaktian kepada masyarakat. Intinya apa? Berani tampil kita ya. Santri itu kalau kata orang-orang ya, banyak kata orang-orang atau kata ustadz, santri itu kayak ubi. Gimana? Dilempar hidup. Jadi ya, kapan pakai siap. Nah, gitu. Misalkan ada kakek-kakek yang giginya sudah ompong, makhorijul hurufnya sudah tidak layak lagi. Nah, kita kalau misalkan disuruh sama om-om atau BKM masjid tersebut ya, ta'mirul masjid. Nah, bisa imam gitu. Nah, kita bilang bisa, harus berani, jangan malu-malu. Karena ilmu yang baik itu adalah ilmu yang diamalkan. Biar tidak lupa pun dengan cara mengamalkan ilmu ya. Nah, kalau kita sudah belajar, kita rasa kita mampu, maju. Jangan tidak maju ya. Tapi jangan sampai memotong imam. Kalau memotong imam asli di dalam masjid tersebut tidak boleh ya. Karena kita musafir, bukan orang asli kampung tersebut. Tidak boleh. Nah, jadi gitu. Harus berani tampil. Oke. Santri itu tidak seburuk yang dibayangkan dan tidak pula sebaik yang dipikirkan ya. Doakan saja semoga kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan sukses. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena gratis. Ya, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.